Di tengah banyaknya perdebatan publik mengenai masa depan tim nasional Indonesia, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait isu yang belakangan ramai dibicarakan. Pertanyaannya sederhana namun sensitif. Apakah PSSI sedang mencari pelatih yang murah atau pelatih dengan kemampuan taktik terbaik? Sumarji menjelaskan bahwa PSSI telah melakukan evaluasi mendalam berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Federasi masih harus membayar kompensasi usai memecat Sinteyong pada 6 Januari 2025. Jumlahnya tidak disebutkan secara detail, namun cukup besar hingga menjadi beban finansial yang serius. Tidak berselang lama, PSSI kembali harus mengeluarkan dana pemutusan kontrak ketika mendepak Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025. Dengan dua pelatih yang harus dibayar kompensasinya, isu bahwa PSSI kini tidak memiliki anggaran besar untuk mendatangkan pelatih baru pun mencuat. Terlebih, PSSI tidak terburu-buru mencari pengganti Kluivert dan bahkan memutuskan tidak ikut agenda FIFA Matchday November 2025 dengan alasan tidak memiliki pelatih kepala. Situasi ini membuat publik terpecah di media sosial. Apakah PSSI akan memilih pelatih yang lebih terjangkau atau tetap mengejar pelatih dengan kualitas taktik terbaik? Menjawab hal ini, Sumarji berbicara kepada awak media. Ia menegaskan bahwa proses seleksi berjalan sesuai prosedur internal. Semua sudah ada dalam buku kami, ada dalam catatan kami. Ia melanjutkan, di situ sudah ada list lengkapnya. Jadi kalau ditanya soal itu, tunggu saja nanti. Dan ia memastikan, kami berupaya, berusaha. PSSI berusaha memberikan yang terbaik. Menurut Sumarji, PSSI kini sudah memiliki 5 nama calon pelatih. Namun ia menolak menyebutkan identitas mereka. Para pelatih tersebut masih terikat kontrak dengan klub atau tim nasional lain. Dan privasi mereka harus dijaga. Jadi tidak mungkin kami membuka namanya, tegasnya. Lebih lanjut, proses interview akan segera dilakukan oleh Sumarji bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers pada pekan depan. Ia menuturkan, interview akan kami lakukan mungkin dalam minggu-minggu depan. Dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Sumarji menegaskan bahwa pelatih pilihan PSSI nanti tidak harus berlabel bintang, namun yang penting cocok dengan DNA sepak bola Indonesia. Ia menutup pernyataannya dengan harapan, kami ingin mendapatkan pelatih sesuai karakter pemain-pemain kita dan bisa membawa timnas Indonesia berprestasi ke depan. Mohon bersabar. Dengan proses seleksi yang semakin mengerucut, publik kini menanti sosok yang akan memimpin Garuda melangkah ke masa depan. Di tengah hangatnya pembahasan mengenai siapa sosok yang akan memimpin timnas Indonesia ke depan, satu nama kembali menjadi sorotan. Timur Kapadze, pelatih muda yang baru saja membawa Uzbekistan mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya, tiba-tiba hadir di Jakarta. Kehadirannya sontak menimbulkan berbagai spekulasi, apalagi ia memang masuk dalam bursa calon pelatih timnas Indonesia. Timur Kapadze datang ke Indonesia bukan dalam agenda resmi, melainkan atas undangan Effendi Ghazali, seorang pengamat politik sekaligus pecinta sepak bola Indonesia. Dalam kunjungan singkat itu, Kapadze menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Setelah ibadah selesai, ia berbicara kepada awak media yang menunggunya. Dengan raut wajah tenang, ia berkata, "Saya senang bisa berkunjung dan sholat Jumat di sini. Bisa dibilang ini rahmat dari Allah." Namun momen yang paling menarik perhatian publik adalah ketika Kapadze ditanya tentang kesannya terhadap sepak bola Indonesia. Tanpa ragu, ia mengungkapkan betapa besar energi yang ia rasakan dari para pendukung Garuda ketika Uzbekistan bertemu Indonesia di Piala Asia U23. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Kesan saya orang-orang Indonesia sangat suka sepak bola. Waktu kami hadapi Indonesia di Piala Asia U23, dukungan fansnya sangat besar." Ia kemudian melanjutkan penjelasannya, menekankan betapa kuatnya ikatan emosional antara masyarakat Indonesia dan tim nasional mereka. Itu membuat saya paham hubungan fans masyarakat kepada timnasnya sangat kuat, sambungnya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa Kapadze bukan hanya memperhatikan permainan di lapangan, tetapi juga memahami kultur sepak bola yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Menariknya, dalam kunjungan ini tidak terlihat satupun perwakilan dari PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia belum memberikan keterangan resmi apapun terkait kedatangan Kapadze maupun soal bursa pelatih timnas selanjutnya. PSSI memilih untuk tetap bungkam, membuat spekulasi semakin meluas. Apakah kedatangan Kapadze hanya sekedar memenuhi undangan atau menjadi bagian dari langkah awal menuju kursi pelatih timnas Indonesia?
Publik masih menunggu kepastian, namun satu hal yang jelas, kehadirannya, komentar-komentarnya, serta kedekatannya dengan atmosfer sepak bola Indonesia membuat namanya semakin menarik untuk diperbincangkan. Di sebuah sore yang hangat di Stadion Pakansari, bukan hanya skor pertandingan yang menjadi cerita, tetapi sebuah momen kecil yang justru menggema lebih besar dari yang dibayangkan. Usai laga uji coba kedua antara Timnas U22 Indonesia dan Timnas U22 Mali, para pemain dari kedua kesebelasan melakukan ritual khas sepak bola dunia, bertukar jersey. Namun, dari sekian banyak momen pertukaran itu, satu sosok mencuri perhatian publik Indonesia, Abu Bakar Sidibé, pemain bernomor punggung 13 yang memperkuat Mali. Sidibé mendapatkan jersey putih Timnas Indonesia langsung dari tangan gelandang muda kebanggaan Garuda, Ivar Jenner. Dan sebagai gantinya, Ivar menerima jersey milik Sidibé. Tidak ada yang menyangka, momen sederhana itu menjadi begitu emosional. Dalam rekaman yang diunggah kanal YouTube Pantau Garuda, Sidibé terlihat sangat bahagia. Wajahnya sumringah, hampir seperti seorang anak kecil yang mendapatkan hadiah paling berharga. Tanpa menunggu lama, ia langsung memakai jersey Indonesia tersebut. Namun puncaknya terjadi beberapa detik kemudian. Sidibé memegang lambang Garuda di dadanya dan menciumnya dengan penuh rasa hormat. Gestur itu mengejutkan banyak orang. Seorang pemain asing yang baru 2 kali bertanding melawan Indonesia menunjukkan rasa kagum sedalam itu terhadap jersey kita. Padahal Sidibé adalah pemain profesional yang membela klub Prancis FC Sochaux dan menjadi salah satu pemain kunci Mali dalam 2 uji coba tersebut. Ini bukan sekadar penghormatan terhadap lawan. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap budaya, sikap, dan sambutan yang diberikan Indonesia kepada tim tamu. 2 uji coba tersebut memang berlangsung sengit. Mali menang 3-0 di laga pertama, sementara di laga kedua Indonesia tampil berani hingga laga berakhir imbang 2-2. Namun bagi Mali, hasil pertandingan bukanlah satu-satunya hal yang mereka bawa pulang. Pelatih mereka, Fousseni Diawara, mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Di Indonesia, suasananya sangat hangat menyambut kami. Ujarnya, sekarang Indonesia dengan Mali itu seperti keluarga. Diawara bahkan melanjutkan, seluruh pengalamannya bersama Timnas U22 Mali selama berada di Indonesia terasa sangat positif baik untuk para pemain maupun staf kepelatihan. Saking nyamannya, ia bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti, para pemain Mali ingin kembali ke Indonesia. Bukan sebagai lawan tanding, tetapi untuk berlibur di Bali.